Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Ria Anata, CGB Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Dringu, Kabupaten Probolinggo. Video kali ini mengenai dokumentasi hasil diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di lingkungan tempat saya mengajar, yaitu SMA Negeri 1 Dringu, Kabupaten Probolinggo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di kegiatan berbagi informasi berbagi praktik ini. Di sini salah satu kewajiban saya untuk berbagi informasi mengenai diseminasi budaya positif. Jadi ini salah satu modul yang ada di pendidikan guru penggerak. Jadi saya mendapatkan tugas untuk memberikan informasinya pada Bapak Ibu, kemudian melaporkan apa yang sudah saya lakukan atau sudah saya praktikkan. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Terima kasih. Senyum selama 30 detik. Bersama ya. Silakan dimulai Ibu Dewi. Senyum, tampilkan senyum yang cantik. Senyum Anda. Senyum Woro. Gunakan. Ada yang mau menambah lagi? Kira-kira dalam forum ini, forum kegiatan diseminasi ini, kesepakatan apa yang ingin dibuat? Tidak boleh tidur. Boleh, tidak boleh tidur. Oh, berarti kalau kata positif berarti harus semangat. Yaitu yang pertama, menghargai setiap orang, aktif mengikuti kegiatan, harus semangat, HP di silent atau mode diam, dan setiap peserta bisa saling berkolaborasi. Baik, selanjutnya yaitu saya masuk ke materi, yaitu sekolah atau kelas, bentukan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Jadi di situ saya memberikan contoh, ada foto guru BPM, ini salah satu contoh dari penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan. Kemudian kita bisa membiasakan kepada anak-anak. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menjadi panutan, contoh, teladan bagi anak-anak untuk bisa mengikuti perilaku kita untuk menerapkan disiplin. Di sini apa hubungannya dengan profil pelajar Pancasila? Jadi budaya positif itu tujuan utamanya yaitu mewujudkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Diri, bernalar kritis, kreatif. Yang pertama pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terakhir adalah berkebinekaan. Lanjut. Mari bernyanyi. Jadi sambil mengingat 6 karakter profil pelajar Pancasila, jadi kita mengingat lagi bagaimana lagunya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, di sini ada 3 macam motif perilaku manusia. Bisa dibacakan, Bu Rahma? 3 motivasi perilaku manusia. Pertama yaitu untuk menghindari ketidakadilan kaum hubungan. Kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka butuhkan dan menghargai diri sendiri. Ya, terima kasih Bu Rahma. Jadi konsepnya ini 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Jadi kalau konsep ini kalau tidak diterapkan mungkin cepat lupa. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke sekolah ini, apa motivasi yang sudah mendasari Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa sampai di sini? Apakah untuk menghindari keterlambatan dalam impresepsi? Untuk mendapatkan penghargaan itu biasanya dalam itu apa ya? Mendapatkan gaji, ya. Untuk mendapatkan pujian sebagai guru saya. Baik. Atau Pak Farizal ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi motivasi ini kembali kepada diri sendiri ya Bapak Ibu. Ya, betul. Jadi banyak motivasi yang bisa mendasari kita dalam berperilaku. Contohnya kita sampai di sini bisa didasari oleh 3 hal itu. Waktu terlambat di presensi sudah biasanya kalau sudah detiknya yang 07.01 kita sudah wah hemat-hemat. Kemudian ada yang ingin mendapat ujian sebagai guru yang selalu nomor 1. Ada. Seperti misalnya selalu datang pagi. Atau yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kita menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi untuk poin nomor 1 dan 2 itu motivasi, sebenarnya motivasi dari eksternal. Jadi kita melakukan sesuatu karena hal di luar diri kita. Sedangkan yang nomor 3 itu dari motivasi internal, dari diri sendiri kita menyadari bahwa kita guru, kita harus menjadi panutan kepada anak-anak, menjadi teladan bagi anak. Sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi misalnya dalam pembelajaran Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai guru mapel pasti mempunyai kesepakatan. Misalnya dilarang menggunakan HP pada saat KBM. Kemudian bisa tidak boleh makan dan minum. Apalagi yang biasanya dibuat ramai. Apa? Dilarang ramai. Ya, dilarang ramai. Harus aktif. Ya, tepat waktu. Biasanya kan anak-anak apalagi kalau sudah terpotong istirahat, ada saja kegiatannya. Tidak boleh ngantuk, boleh. Ada banyaknya. Jadi ini memang kerjasama antara guru dan anak-anak untuk membuat keyakinan. Dalam pembelajaran Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai guru mapel pasti mempunyai kesepakatan. Misalnya kan anak-anak apalagi kalau sudah terpotong istirahat, ada saja kegiatannya. Tidak boleh ngantuk, boleh. Ada banyak ya. Jadi yang sudah diingat dan dipahami. Jadi membuat kalimatnya tadi tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran. Sudah itu saja. Oh, itu kan kesepakatan loh.
dalam kelas atau di laci. Menggunakan HP sesuai dengan fungsinya dan waktu. Ya betul, baik dengan fungsinya dan waktu. Kadang memang beberapa bapak ibu guru memang memperbolehkan menggunakan HP. Jadi tidak berbeli-beli, tidak terlalu panjang juga. Membuat kalimatnya singkat, padat, dan dilanjutkan anak minta muridnya, minta langsung ke apa, begitu. Contohnya lebih lagi, tidak menggunakan HP pada saat belajar. Oh, kalimatnya tidak penting. Jadi, ya betul, menggunakan HP sesuai dengan fungsinya dan waktu. Kadang memang beberapa ibu memang memperbolehkan menggunakan HP. Jika tidak di itu bisa diterapkan di kelas kita, sehingga keyakinan kelas yang kita buat itu tidak menyimpang, tidak melanggar dari tata tertib yang ada di sekolah. Dan ini yaitu membawa alat makan dan botol minum dari rumah. Kelas bebas dari gelas dan piring atau alat-alat kantin, peralatan yang tidak melanggar dari tata tertib yang ada di sekolah. Nah, jika melanggar, kadang anak-anak itu memang kalau ketika peraturan ini tidak saklek ya, jadi sesuai kondisi, jadi kita harus mengetahui alasan mereka melanggar. Barangkali anak-anak itu mempunyai kepentingan yang lebih mendesak dan lebih penting, misalnya salah satu keluarganya ada yang sakit, jadi itu itu contoh dari keyakinan kelas 12C. Lanjut Bu Devi. Biologis. Ada Kata Pak Hendra biologis, Bu. ada biologis, dan yang sudah menikah. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melakukan pelanggaran tata tertib, hal tersebut peduli pada anak. Katanya dapat konsumen. Yang namanya belajar ya, untuk menguasai pengetahuan Kodamnya tuh. awal tertentu. Kodam, katanya Pak Iman kodam. Kodam juga termasuk penguasaan ya. Nah, iya, betul. Pak Iman banget tuh. Jadi semuanya Pak Ivan sudah punya. Iya. Kita juga sudah punya. Hanya kita tidak menyadari, kita ternyata bukan dasarnya di kelompok-kelompok. Istri beliau tidak melarang dan rasa diterima oleh istrinya. Jadi kita tidak, iya, kebutuhan dasar ini tidak menghalangi siapapun. Semua orang butuh senang, butuh bahagia. Jadi itu pasti terjadi. Apakah Bapak Ibu sudah senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Ya, mari kita simak video studi kasus berikut. Salam dan bahagia Ibu yang Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik,
yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun
jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid.
agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah menonton video mengenai apa tadi? Iya, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada contoh studi kasus. Ada yang bisa membayar? Bu Rizka, terima kasih Bu Rizka. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Harus seperti nilai-nilainya yang tidak terlalu baik untuk mengajar. Capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama itu. Dan Fajar pun dia begitu. Kepada anak-anak kita. Jadi ada Ibu Dani sebagai guru bahasa Inggris, kemudian Fajar sebagai muridnya itu tidak mau mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Dia bermalas-malasan, tidur-tiduran ketika disuruh mengerjakan, ternyata si Fajar ini tidak mau mengerjakannya. Jadi abai terhadap Ibu Dani. Jadi membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Apakah bertahan hidup? Ya. Ada yang mau menjawab? Iya, silakan Bu Novi. Bu Novi bisa. Ya, mungkin saja Ibu Dani memberikan penjelasan saja yang mengontrol, mungkin membosankan sehingga hidup ya. Jadi Ibu Dani mungkin bisa lebih memahami dalam memberikan materi bahasa Inggrisnya. Semangat dan kasih sayang. Alon, Bluetooth mode. Ya, terima kasih Ibu Emi, tepuk tangan Ibu. Kesenangan dan kasih ya bisa jadi dia mencari perhatiannya. Apa saja? Apa aja? Fajar tadi tidur-tiduran karena membantu orang tuanya menyiapkan bahan jualan untuk orang tuanya. Iya, betul. Jadi memang tidur-tiduran di kelas dan acuh pada saat guru menerangkan menandakan Fajar membutuhkan kebutuhan kasih sayang dalam kehidupan. Jika rasa sayang dan diterima ini dipenuhi dalam diri Fajar, maka pembelajaran. Tetapi di sini mungkin saja Ibu Dani itu terlalu banyak memberikan teori, kemudian tiba-tiba ada latihan yang harus dikerjakan. Jadi Betul. Iya, hati-hati ya. Iya, jangan Jadi kalau ucapkan terlepas ya Bu ya. di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita berperan sebagai guru itu ada sebagai pemburu. Apakah kita guru sebagai pembuat rasa bersalah? Apa
apakah kita sebagai teman kepada apakah kita sebagai teman kepada anak-anak, apakah kita sebagai pemantau, apakah kita posisi kita kepada anak-anak itu berperan sebagai manajer. Manajer di sini seperti apa maksudnya? Apakah seperti manajer pemimpin perusahaan? Bukan ya. Nah, sebagai manajer itu sifat mandiri. Kemudian bisa menerapkan, anak-anak bisa menerapkan atau berposisi seperti ini agar murid dapat bertanggung jawab, membimbing murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi yang ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, karena posisi manajer itu mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid dan dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, karena ini segitiga memang hanya pegangan awal. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Itu memiliki masalah, kemudian apa yang harus kita lakukan itu memang yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berbuat konsep pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif sehingga akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan. Jadi ketika pikiran kita tadi sudah tenang, menstabilkan identitas, kita kembali lagi ke permasalahan anak. Jadi kita menggali informasi anak, kenapa alasan anak melakukan pelanggaran tersebut. Jadi contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain juga. Maukah kamu belajar sikap yang lain tanpa harus memukul? Jadi kita tidak sekedar tidak langsung menghukum anak ya, karena di sini menghukum itu karena dampaknya negatif kepada anak. Jadi ini biasanya yang saya lihat di sekolah kita biasanya dilakukan oleh para ibu-guru BK. Jadi ketika ibu-ibu guru BK yang hebat ini dalam menangani masalah itu tenang. Seperti seperti Bu Yuli. Tidak menghakimi anak. Jadi Ya Bu, saya tahu. ya, jadi ketika kita sudah tahu anak itu bermasalah, kemudian kita sudah menggali informasi mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran, kita kembalikan lagi kepada tata tertibnya. Jadi kita harus mengingatkan anak dari pelanggaran tersebut, tata tertib apa yang sudah mereka langgar, keyakinan keras apa yang sudah mereka langgar. Jadi kembali kita menumbuhkan keyakinan pada diri anak bahwa sikap yang dia lakukan apa. Apakah dengan sikapmu yang melanggar itu kamu akan menjadi orang yang sukses? Apakah dengan sikapmu yang seperti itu kamu bisa tercapai cita-citanya, menjadi tentara, menjadi polisi? Tentunya anak itu bisa merenung, merefleksi diri mereka sendiri. Apakah tindakannya sudah benar? Kemudian apa yang kamu rasakan setelah melakukan pelanggaran tersebut? Dari informasi, apakah anak itu ternyata puas setelah melakukan pelanggaran atau tidak, atau ada hal-hal yang lain seperti itu. Nah, ini praktik penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada anak-anak. Itu ada kasus Bu Wiwik, tolong dibacakan Bu Wiwik. Siswa laki-laki bernama Roni sedang memainkan musik. Saya pun menegurnya dan Roni dengan wajah kesal memasukkan HP-nya ke dalam tas. Kemudian saya membantu kelompok-kelompok belajar. Pada saat siswa sedang berdiskusi, saya melihat Roni kembali memainkan HP-nya. Dan kata-kata kotor. Hal
ini tentu membuat saya terkejut karena perbuatan buruk mereka. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya kantor setelah kegiatan di sini. Pertanyaannya ya, apakah ada skala prioritas untuk penanganan kasus dalam tiga institusi ini? Contohnya begini, ketika bayangkan saja murid kita 36 orang, setiap kasus, bagaimana kita mengajar? Nah, ini pertanyaannya. Kalau 36 itu kita restitusi semua, bayangkan Bu, kita bisa 24 jam. Kita bisa 24 jam berada di sekolah Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada skala prioritas kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak? Apakah semuanya harus melalui tahap segitiga restitusi? Segitiga restitusi semuanya menjadi guru berperan sebagai guru BK. Ya, terima kasih kepada Pak Fariza. Jadi di sini kalau menurut saya pribadi ya, penanganan yang harus dilakukan segitiga restitusi itu penanganan yang bermasalah cukup kategori berat. Mungkin pelanggaran yang sudah sering kali terjadi, tapi kalau sekedar pelanggaran misalnya HP-ku bunyi, langsung saja diingatkan ya, ditegur. Jadi kemudian kadang-kadang pulpen saya hilang, siapa yang ngambil? Jadi tidak perlu dicari melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan permasalahan yang ringan, langsung diingatkan saja. Jadi tidak perlu sampai melakukan seperti. Jadi skala prioritasnya itu lebih baik untuk skala yang kategori berat. Kemudian sering bolos beberapa hari, kemudian banyak guru yang mengeluh pada siswa tersebut mungkin karena tidak pernah mengucapkan, atau yang kemarin cara berpakaiannya yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi kita kan sebagai guru bisa memilah mana pelanggaran yang itu dan mana yang pelanggaran yang memang benar-benar harus diteliti lebih dalam lagi. Bisa dilanjutkan? Lanjut. Nah, ini contoh video. Kurang keras Bu. Baik Roni, Ibu minta tolong kamu ceritakan sedikit tentang kejadian tadi pada saat pelajaran Ibu. Apa yang sudah Roni lakukan sehingga Oziza marah kepada Roni? Jadi begini Bu ceritanya, pada saat diskusi kelompok saya bermain HP. Jadi si Oziza sebenarnya sudah menegur saya, tapi saya tidak menghiraukan dia. Akhirnya Oziza marah kepada saya. Ya. Apakah kamu tahu dengan berbuat seperti itu Roni sudah melanggar peraturan sekolah dan dapat memancing emosi Oziza sehingga dia kesal dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Roni. Hal ini tentunya membuat kalian berdua, Oziza dan Roni itu terlibat dalam masalah. Iya, saya tidak menyadarinya sebelumnya. Ya, baik Roni. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Dan yang terpenting di sini kita juga harus belajar untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, Ibu memanggil Roni ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Mari kita pikirkan untuk mencari penyelesaian sama-sama. Kita berpikir bersama-sama mengenai solusi dari permasalahan ini. Ibu lihat tadi kamu juga bermain HP pada saat pelajaran Ibu. Kemudian pada saat kerja kelompok juga Roni bermain HP. Lalu apa alasan Roni melakukan hal tersebut? Sebenarnya saya bukan hanya sekedar main HP. Saya sedang mengikuti turnamen mobile itu. Jadi saya harus sering berlatih. Oh begitu. Memang ketika kita mengikuti sebuah turnamen atau pertandingan, melatih kemampuan diri itu sangat penting ya. Tetapi menurut Roni, apakah berlatih untuk
persiapan turnamen game tersebut, game Mobile Legends pada saat KBM adalah tindakan yang benar? Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan pada keyakinan yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Disiplin, menghargai, dan menghormati orang lain, serta bekerja sama. Ya, betul. Kamu mengingat dengan detail dari keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati. Tapi, dengan bermain HP seperti itu, apakah kamu sudah menunjukkan sikap disiplin, menghargai, menghormati, serta bekerja sama pada temanmu? Tidak ya. Jadi, apakah kamu ingin temanmu itu juga mempunyai sikap disiplin, menghargai dan menghormati dan bekerja sama dengan Roni? Iya Bu, saya juga mau. Oke, baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Syahidah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan saya akan membantu Ozizah dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompok. Oke, bagus. Ibu ingin melihat kamu dan Ozizah kembali berbaikan, dan Ibu harap kesalahan ini tidak terulang lagi pada kejadian-kejadian yang selanjutnya. Baik Bu, terima kasih dan saya minta maaf atas kesalahan saya. Tadi itu adalah contoh praktik saya menerapkan segitiga diskusi kepada anak-anak, dan inilah testimoni dari Ahmad Fitroni setelah mendapatkan tahapan segitiga diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitroni dari kelas 12D. Dari kasus yang saya alami, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru karena sudah mencarikan solusi bagi saya. Saya akan belajar untuk disiplin dalam mematuhi peraturan dan keyakinan kelas, yaitu tidak bermain HP pada saat kegiatan belajar di kelas. Selain itu, saya juga akan belajar lebih baik lagi untuk menghargai, menghormati, serta bekerja sama dengan orang lain. Banyak membaca, saya banyak berpikir, dan saya semakin menyadari ternyata saya masih jauh dari kata sempurna untuk anak. Jadi untuk saya sendiri, saya masih harus banyak belajar ternyata dari Bapak Ibu semua. Masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya untuk menghadapi anak-anak. Lanjut. Dan harapan saya semoga dengan rangkaian kegiatan ini dapat menjadikan refleksi kita dan pengingat diri bagi kita akan menjadi guru-guru yang dirindukan oleh. Terima kasih saya dari. Jadi refleksi ini kembali lagi kepada diri saya. Jadi semakin aku banyak membaca, semakin banyak aku berpikir. Semakin banyak aku belajar, semakin aku sadar bahwa aku tidak mengetahui apapun. Terima kasih jauh dari kata sempurna untuk anak-anak. Jadi untuk saya sendiri, saya masih harus banyak belajar ternyata dari Bapak Ibu semua. Masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya untuk menghadapi anak-anak. Lanjut. Dapat menjadikan refleksi kita dan pengingat diri bagi kita akan menjadi guru-guru yang dirindukan oleh. Terima kasih saya dari kakak saya. Refleksi atau pendapatnya, masukan yang positif, atau mau mengkritik juga boleh. Ada yang mau berpendapat? Silakan Bapak Wali dalam depannya. Terima kasih sudah. Atau memberikan refleksi atau pendapatnya. Terima kasih kesempatannya kepada Guri untuk saya agar bisa merefleksi. Menurut pendapat saya ini refleksi Bu, yang bertanya.
untuk apapun. Ini ada pertanyaan yang pertama. Oh iya, masukan positif. Masukan positif. Yang pertama ini Bu, apa beda? Pertama pertanyaan dulu, apa bedanya antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Apakah dari kesepakatan kelas itu bisa menjadi keyakinan kelas dan lain-lain? Terus tadi ada keyakinan sekolah ya tidak? Apakah keyakinan sekolah itu kumpulan dari beberapa keyakinan kelas? Terus apakah stakeholder yang dibutuhkan ketika untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Yang kedua referensi, saya sangat apresiasi sekali kepada Bu Wi, dilihat dari tampilan kampanye tadi dari awal sampai akhir sangat jelas dan sangat menarik. Tadi mungkin bisa ditambahkan lagi begini dengan tadi kan kesepakatan sudah ada, terus kayak kebutuhan dasar dan lain-lain tadi mungkin ya mungkin diperjelas lagi dengan perlu di awal-awal tadi kan pertanyaan saya tadi, bolehkah apa itu dari pertanyaan saya tadi? Mas saya tahu boleh bertanya kan? Restitusi tadi ada sekarang mereka kan? Kita bayangkan ya kalau seandainya kita setiap anak pensilnya patah, diganggu temannya, di temennya, direstitusi semua. Nah kita jadi nggak bisa ngajar sebagai guru. Padahal tujuan kita adalah mengajar. Jadi perlu ditekankan mungkin atau mungkin bisa ditanyakan ketika dalam diskusi dengan Bapak Ibu guru pengajar praktek, apa yang perlu diprioritaskan itu seperti depan kelas juga sangat logis menurut saya. Kadang-kadang kan pelajaran itu kan anak-anak kadang-kadang konsekuensinya gitu, konsekuensinya itu kadang-kadang di luar ekspektasi kita gitu kan. Kita tahu misalnya seperti itu, mungkin nanti juga bisa diterapkan bagaimana jika melanggar. Terus tegakkan budaya positif di sekolah itu mungkin juga bisa di semacam rencana tidak lanjut agar sekolah kita nanti mempunyai budaya positif yang bisa ditiru oleh sekolah yang lain. Itu saja Bu, terima kasih. Ini saya juga lalu mau yang mana dulu itu. Jadi karena yang ditampilkan adalah keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Jadi saya meluruskan kembali sebenarnya keyakinan sekolah itu lebih ke arah tata tertib sekolah. Kemudian kalau keyakinan sekolah itu lebih ke arah tata tertib sekolah. Kemudian siapa yang akan melaksanakan atau siapa petugasnya, karena ini tata tertib sekolah memang semua warga sekolah harus menaatinya. Kemudian untuk rincian dalam tata tertib karena ini kan sudah berlangsung terus ya. Jadi siapapun sebenarnya boleh mengusulkan tata tertib. Kemudian biasanya kan didudukkan bersama apakah ada revisi, ada yang harus dihilangkan dalam tata tertib, apakah kalimatnya kurang diperjelas lagi dalam tata tertib. Jadi apakah di dalam tata tertib itu perlu ada perubahan atau tetap seperti itu. Kemudian untuk tindak lanjutnya, siapa yang berperan untuk menjaga budaya positif di sekolah itu kembali kepada kita sebagai guru. Kalau di sekolah memang sudah ada tim taktik, jadi tapi ketika tim taktik itu bekerja itu lebih maksimal lagi jika ada kolaborasi dengan kita bersama-sama membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi di situ saya bedakan dua, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sumbernya itu dari tata tertib. Jadi tata tertib apa yang di sekolah yang bisa diterapkan di kelas. Jadi di situ saya kelompok-kelompokkan, ada peduli lingkungan, disiplin, mandiri dan sebagainya. Jadi poin-poin yang besar-besar itu saya ambil
Bluetooth mode. Poin-poin yang besar itu saya ambil dari tata tertib sekolah. Kemudian poin-poin kecilnya yang lebih intinya itu dari keyakinan. Kemudian misi itu apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keyakinan. Jadi misalnya peduli lingkungan. Ternyata keyakinan kelas itu kita harus peduli terhadap lingkungan. Sudah itu saja. Nah, bagaimana caranya anak-anak yang mau berkomunikasi? Oke, Bu Melan. Terima kasih. Memperjelas apa yang sudah disampaikan Pak Faisal tadi antara keyakinan kelas dan semangat kelas. Tadi sempat tersampaikan begini, apakah keyakinan sekolah, ya semangat tulis gitu ya, itu akumulasi dari keyakinan masing-masing kelas akan terwujud menjadi suatu keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya melihat begini, memang kita bersinergi ya. Jadi kayaknya apa yang sudah tersampaikan Bapak Ibu dari guru penggerak, artinya kalau tidak ada sinergian, tidak ada tindak lanjut yang sudah berhenti sampai di situ, ini sudah konsep yang bagus. Artinya tetap harus dirumuskan betul, sehingga permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan artinya sudah lewat itu aja gitu. Jadi muara akhirnya menurutnya pada segitiga itu tidak akan kelihatan di dampak sekolah, sehingga tadi sempat disebutkan ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, ada kesepakatan kelas, berarti juga nanti ada kesepakatan sekolah. Nah, sepertinya memang perlu lagi keseluruhan ini. Jadi apa yang sudah disampaikan dari Bapak Ibu ini mungkin akan lebih kelihatan dampak besar pada sekolah kalau itu ada sinergitas. Oke, terima kasih Bu Mela. Jadi apa hubungannya keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan kesepakatan kelas? Jadi terbalik tadi Bu Mela, bukan dari keyakinan kelas sehingga membentuk keyakinan sekolah. Jadi sempat ditanyakan. Ya, oh ya, belum saya jawab ya. Ya, jadi asal mulanya itu memang dari keyakinan sekolah. Ya, oh ya, belum saya jawab. Jadi asal mulanya itu memang dari yang harusnya kita duduk bareng untuk mengecek kembali, mereview ulang apakah tata tertib sekolah kita itu sudah mencakupi semuanya, apakah sudah bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi memang perlu ada diskusi bersama untuk mengkaji ulang tata tertib yang sudah disusun, apakah perlu perubahan atau perlu tambahan, karena kita kan tidak tahu kondisi anak-anak itu kan fleksibel ya, melakukan apa saja. Jadi dari kesepakatan itu, ketika kita sudah menentukan atau membuat kesepakatan untuk membuat tata tertib, dari tata tertib yang sudah kita sepakati bersama itu kan harus diteruskan ke masing-masing kelas. Nah, itu membentuk keyakinan kelas. Jadi awalnya tata tertib yang sudah disepakati, kemudian ke anak-anak di kelas itu membentuk keyakinan kelas dulu. Dari sekian tata tertib mana yang diterapkan, yang bisa diterapkan di kelas, itu dibuat di keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu, tadi kan keyakinan ada toleransi, peduli lingkungan, disiplin, religius, itu kan masih terlalu umum. Nah, bagaimana caranya anak-anak untuk menerapkan poin-poin dalam keyakinan kelas itu mengarah ke kesepakatan kelas. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus anak-anak lakukan agar keyakinan kelas tersebut bisa tercapai. Untuk merealisasikan keyakinan kelas itu ke kesepakatan seperti itu. Kalau keyakinan sekolah itu adalah visi dan misi kita itu, keyakinan sekolah. Gimana mewujudkan itu? Pasti ada tata tertib. Nah, dari situ kesepakatannya. Bentuk dari kesepakatan itu dari keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, maksudnya gini, keyakinan kelas. Gimana kelas itu pembelajaran itu nyaman atau bersih? Gimana mewujudkannya? Nah, dari keyakinan kelas itu muncullah ada kesepakatan kelas. Kita yakin percaya bahwa
ini. Jadi memang awalnya di atasnya tata tertib adalah visi misi. Memang yaitu sumbernya juga. Jadi di atasnya yang terima kasih sudah diingatkan. Jadi ada visi misi, dari mewujudkan visi misi itu ada tata tertib, kan masih terlalu umum ya, masih sekolah, kemudian masukkan ke kelas dalam bentuk keyakinan sekolah, keyakinan kelas dan kesepakatan kelasnya. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Heni. Memang awalnya di atasnya tata tertib adalah visi misi. Memang yaitu sumbernya juga. Jadi di atasnya yang terima kasih sudah diingatkan, jadi ada visi misi, dari mewujudkan visi misi itu ada tata tertib, kan masih terlalu umum ya, masih sekolah, kemudian masukkan ke kelas dalam bentuk keyakinan itu kan masih terlalu umum. Di bagian kesepakatan kelasnya, bagaimana caranya membuat kelas yang nyaman dan bersih. Jadi bisa satu, membuang sampah pada tempatnya, peralatan makan dan minum bersih, dalam kondisi bersih, kemudian rutin melaksanakan piket, jadi semacam itu. Jadi keyakinan kelas itu lebih, antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu lebih umum keyakinan kelas. Dari sumbernya keyakinan kelas dari mana? Dari tata tertib itu. Jadi untuk mewujudkan keyakinan kelas, jadi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu ada di kesepakatan kelas. Makanya di kesepakatan kelas itu kan ada jika melanggar apa konsekuensi yang harus dilaksanakan seperti itu. Setuju? Oke, kemudian. Jadi apa yang kita bahas kita bahas dulu di kelas kan. Karena nanti di sekolah seperti apa yang dikatakan Pak Hendra, kaitannya dengan visi misi. Tidak apa cuma saya berarti itu keyakinan sekolah di kelas. Hari kan terbatas dari keyakinan kelas. Saya juga nggak tahu Ya, terima kasih Bu Mela. Jadi baru menyadari, oh ternyata kalau judulnya keyakinan sekolah atau kelas tuh mungkin nanti di pemikiran Bapak Ibu sama ya, keyakinan sekolah atau kelas. Iya, terima kasih. Ternyata setelah diluruskan keyakinan sekolah itu sumbernya dari awal visi misi, tata tertib, kemudian dikerucutkan lagi menjadi kesepakatan kelas. Masuk. Terima kasih. Sudah? Masuk. Baik, jika tidak ada yang bertanya atau kita masukkan, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, kita